Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, tuang 950 ml santan ke dalam panci, tambahkan 260 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Nyalakan kompornya, lalu masak dengan api sedang cenderung kecil sampai gulanya larut sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Gulanya sudah larut, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan sampai santannya dingin atau suhu ruang. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 250 gram tepung beras ke dalam wadah, tambahkan 100 gram tepung tapioka, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu tuang santan yang sudah dingin sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, saring adonan. Lalu bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Kemudian tambahkan 80 ml endapan pandan pada satu bagian. Tambahkan 80 ml santan untuk satu bagian lainnya. Aduk sampai tercampur rata. Sebelumnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Olesi tipis seluruh sisinya dengan minyak goreng. Untuk setiap lapisan, siapkan dan takar masing-masing 120 ml. Untuk lapisan paling bawah, siapkan 120 ml adonan putih. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kecilkan sedikit apinya sampai api sedang cenderung kecil. Lalu masukkan loyangnya. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam loyang. Tuang adonan putih ke dalam loyang. Tutup kukusannya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 6 menit. Untuk lapisan selanjutnya, siapkan dan takar 120 ml adonan pandan. Setelah 6 menit, aduk adonan pandan, lalu tuang perlahan adonan pandan secara merata di atas lapisan adonan putih. Tutup kukusannya dan kukus selama 6 menit. Setelah 6 menit, lakukan sampai selesai.
Untuk lapisan terakhir, kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari loyang. Lalu potong-potong sesuai selera. Untuk memotongnya, gunakan pisau dari plastik atau pisau yang dibungkus dengan plastik. Kue lapis berasnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya legit dan teksturnya lembut banget dan kenyal. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 800 ml santan ke dalam wajan, tambahkan 125 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 3 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Lalu nyalakan kompornya dan masak dengan api kecil sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut, matikan kompornya dan biarkan santannya sampai dingin. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 200 gram tepung beras secara bertahap dan aduk rata. Selanjutnya, tambahkan 50 gram tepung tapioka. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian nyalakan kompornya dan masak dengan api kecil sambil diaduk sampai adonan mengental. Adonannya sudah mulai mengental, tetap aduk terus. Adonan sudah mengental seperti ini, cukup ya. Lalu matikan kompornya dan angkat.
Sebelumnya sudah disiapkan pisang raja yang sudah matang, bisa diganti dengan pisang kepok, lalu kupas, kemudian potong menjadi 2. Dan sebelumnya sudah disiapkan juga daun pisang yang sudah dipotong dan dibersihkan. Lalu kita akan membungkusnya. Saat adonan masih panas atau hangat, langsung segera dibungkus supaya mudah dibentuk. Siapkan 1 lembar daun pisang, ambil adonan secukupnya, lalu pipihkan. Beri 1 potong pisang, kemudian timpa dengan adonan secukupnya, rapikan. Lalu bungkus adonan. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kemudian kukus dengan api sedang selama 20 menit. Setelah 20 menit, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, buka bungkusnya sebagian, lalu lap sisa air kukusan dengan serbet bersih. Rapikan dan potong ujung daunnya. Kue Nagasarinya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, manis dan gurih, dan teksturnya lembut banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, tuang 500 ml santan ke dalam panci, tambahkan setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan.
Lalu rebus sampai mendidih sambil terus diaduk. Sudah mendidih, matikan kompor, lalu angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, kemudian masukkan 250 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan tepung terigu, 150 gram gula pasir, dan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tuang santan yang sudah hangat. Tuang sambil diaduk. Aduk adonan sampai tercampur rata, licin, dan tidak ada yang bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 100 ml air kelapa. Aduk sampai tercampur rata. Adonan sudah tercampur rata. Adonan bisa disaring, tapi saya tidak. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih. Dan diamkan adonan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Lalu aduk sampai adonan tercampur rata dan buihnya hilang. Sudah tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Sebelum dituang, aduk adonan terlebih dahulu sampai buihnya hilang. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur, tekan, lalu putar, sehingga membentuk renda di pinggirnya, seperti ini. Jika tidak mempunyai cetakan seperti ini, bisa menggunakan wajan ya. Tutup cetakannya, panggang dengan api kecil sampai setengah matang. Setelah setengah matang, buka cetakannya, beri topping di atasnya. Saya beri irisan daun pandan, tutup cetakannya, dan panggang kembali dengan api kecil sampai matang. Sudah matang, permukaannya sudah tidak lengket di tangan, dan pinggirnya yaitu rendanya sudah berwarna kuning kecoklatan. Angkat, olesi kembali cetakannya. Aduk adonan sebelum dituang. Lakukan sampai adonan habis. Apem selongnya siap disajikan ya. Meski tanpa telur, tapi rasanya enak banget, empuk, kenyal dan lembut. Dan untuk resep yang keempat,
Untuk cara membuatnya, tuang 700 ml santan kental ke dalam panci, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih, sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, lalu matikan kompornya. Angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 180 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 35 gram tepung tapioka. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata, lalu saring adonannya. Selanjutnya, siapkan cetakan kue. Untuk cetakannya bebas ya, dan olesi tipis dengan minyak goreng. Sebaiknya buang gelembung-gelembung di atas adonan supaya permukaan kuenya mulus. Kemudian aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai hampir penuh. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 20 menit, kuenya sudah matang, lalu angkat. Aduk adonan terlebih dahulu. Untuk pengukusan kedua, tuang adonan langsung di kukusan supaya adonan tidak ngantri lama di cetakan, sehingga tidak ada tepung yang mengendap di dasar cetakan. Lalu kukus. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, permukaan kuenya sudah set, tidak menempel di tangan. Lalu keluarkan dari cetakan, tekan-tekan cetakannya supaya kuenya mudah dikeluarkan. Kue talamnya siap diberi topping ya. Kemudian beri abon di bagian lubang kuenya.
Lalu hiasi dengan irisan cabai dan daun seledri. Kue talam abonnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.